doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-A'raf ayat 31 sampai ayat 37. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Maksudnya kita ini ya, manusia. Khuzu, pakailah zinatakum, perhiasan pakaian-pakaian kalian, inda kulli masjidin, ketika masuk masjid, setiap kalian masuk masjid. Wa kulu, makanlah, wasrobu, minumlah, wala tisrifu, jangan lebay, jangan berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbul muslimin, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menjelaskan tentang perintah kita kalau masuk masjid pakaian yang terbaik. Ya, jangan asal-asalan kalau masuk masjid, musola gitu ya. Karena kita ingin menghadap Allah. Ya, kita menghadap RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, pakaiannya pun bagus. Masa menghadap Allah kaos oblong doang? Kan nggak pantas. Celana buntung jangan. Makanya di sini perintahnya. Awalnya asbabun nuzul ayat ini menurut Ibnu Abbas berkaitan dengan dulu di zaman jahiliyah. Kalau orang tawaf ya mengelilingi Ka'bah Baitullah itu tidak pakai pakaian. Ada seorang perempuan di zaman jahiliyah tawaf tanpa pakaian, kemudian kemaluannya ditutupi dengan khirqah. Khirqah itu secarik kain lusuh yang udah tepok ya. Sambil dia berteriak, pada hari ini kuhalalkan tubuh saya, katanya, kecuali yang kututupi ini. Ini tradisi orang-orang musyrik. Jadi kalau tawaf di Ka'bah itu tidak berpakaian. Laki-laki melakukan tawaf di siang hari, perempuan di malam hari. Nah, inilah. Lalu turun ayat ini menjelaskan disuruh memakai pakaian-pakaian terbaik. Pakaian yang terbaik Allah perintahkan. Apalagi setelah semuanya orang kafir tadi masuk Islam, ya kan? Jadi pakaian yang azinah, zinatakum itu artinya pakaian terbaik, ya. Nah, pakaian terbaik ini seperti apa? Nah, dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, ya. Albisu min siyabikumul bayad, fa innaha min khairi siyabikum. Wa kaffinu biha mautakum wa inna khaira akhalikumul ismid fa innahu yajlu basar wa yusbitu sya'ra. Pakailah pakaian yang terbaik, yaitu pakaian yang berwarna putih. Nah, kita bukan putih nih ya. Pakaian terbaik itu warna putih. Nah, itu pakaian terbaik. Kenapa? Itu pakaian yang ketika orang meninggal pun dengan pakaian putih. Kapanlah dengan orang-orang yang mati, orang meninggal dengan pakaian putih. Tuh sunnahnya begitu. Makanya takziah juga sunnahnya kita dengan pakaian putih. Ya, kan kenapa banyak orang kok pakaian hitam tuh ya? Itu meniru tradisi orang Kristen, orang Nasrani. Ini kan salah kaprah. Pakaian hitam, pakaian duka, itu pakaian Nasrani. Kenapa? Karena mayat-mayat orang Kristen itu pakai jas. Ya kan, pakai baju orang kaya nikah gitu, yang perempuannya lebih soleh, yang laki-lakinya pakai jas. Makanya dia pantas kalau ke makam-makamnya, ke gerejanya itu pakaian hitam. Kalau kita ya jenazahnya mayit itu pakaian putih, kain kafan, kita pun yang takziah pakaian putih. Ya, kalau misalnya takziahnya pakaian hitam, mayitnya sekarang nanti ganti kain kafan warna hitam. Ya Allah, aneh ya. Nauzubillah. Nah, itulah. Makanya disuruh perintahkan tuh pakaian terbaik itu ternyata pakaian putih. Nah, Almarhum Ustaz Arif ini nggak pernah pakaian warna begini dia. Dia selalu pakaian putih, Pak. Maaf, sampai sidiknya pun putih. Pakaian dalamnya putih semua.
Ya, pakaian semua putih, serba putih, masya Allah. Peci putih, pakaian putih, baju koko putih, semua ya sampai kain putih, celana pun putih begitu. Karena memang pakaian sunnah. Pakaian sunnah itu pakaian putih ya. Dan pakailah celak celak mata kalian dengan ismat ya. Itu sunnahnya. Alaikum bisyabil bayat ba'al basuha. Ya, ayat ini pun dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW Samurah bin Jundub. Pakailah pakaian putih kalian, kenakanlah selalu. Karena pakaian itu fa innaha adharu wa atyab. Ya, pakaian putih itu pakaian yang lebih cerah, lebih suci dan lebih baik. Ya, wa kaffinu biha mautakum, dan kapanlah orang-orang yang mati kalian dengan pakaian putih. Itulah pakaian yang diperintahkan Allah. Mau masuk masjid pakaian terbaik. Yang penting pakaian terbaik. Jangan sampai kita pakai kaos partai gitu ya, kaos capres ya, kaos apa kalau musim kampanye gitu ya. Jangan kaos sepak bola gitu ya. Kita nyesuaiin lah. Kalau mau tidur pakaian tidur. Kalau mau ke masjid, ke musola pakaian terbaik. Ya minimal ya baju koko lah, baju gamis gitu ya. Pakaian terbaik. Kemudian ayat ini juga Allah perintahkan kulu wasrobu wala tusrif, makanlah minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu maksudnya adalah ya, makanya Rasulullah mengajarkan makan itu ketika lapar, kalau sudah kenyang sebelum kenyang berhenti, itu yang tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Sebab berlebih-lebihan itu nanti bisa haram jatuhnya. Ya, bisa haram. Ya, kulu wa tasawwal basu ghairu israfin. Namanya israf, berlebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makan minum jangan berlebih-lebihan. Ya, makanya di hadis ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ma mala'u adamin wi'aan syarran min batni wasbu ibnu adam akalatun yukimna sulbuhu fa in kana fa'ilan la mahalata fasultun ta'am wasulusun sarabun wasulusun linapasihi. Tidak ada sewadah yang dipenuhi oleh anak Adam manusia yang lebih jahat daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbinya. Jika ia terpaksa melakukannya, ukurannya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk menapas. Jadi sepertiga aja Pak. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga napas. Makanya kan ya, kenapa kita diwajibkan puasa? Yang ini perut ini kayak mesin motor, kayak mesin mobil. Kalau bekerja 24 jam nggak ada berhentinya, lama-lama akan drop, akan turun mesin. Begitu pula dengan perut, bekerja 24 jam setiap hari selama 1 tahun, tidak ada istirahatnya. Diistirahatkan Ramadan supaya sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Lalu ada, Ustadz, kok banyak orang habis puasa Ramadan banyak yang ke rumah sakit, ke puskesmas, kok banyak yang sakit? Itu bukan karena puasanya, karena pola makannya yang salah. Buka puasa makan penggorengan, makan makanan yang tidak bergizi, hanya enak di lidah tapi rusak di tubuh kita. Makanya kan diajarkan tuh ya, kalau kalau Rasulullah itu kalau buka puasa dengan apa? Dengan air zam-zam dan kurma 3 butir, itu aja. Sunnahnya begitu. Kalau kita nasi lain, lauk lain, kolak lain, es lain, gorengan lain, lontong lain, ya udah lagi istirahat diisi dengan yang sampah-sampah itu, malah sakit kan. Makanya habis puasa banyak yang sakit. Ya, karena apa? Karena salah pola makannya, bukan salah puasanya. Sahurnya begitu juga. Nah, inilah makanya Rasulullah tuh sampai mengajarkan seperti itu. Makanya ketika saya dengar itu di podcast si Aderai,
makan itu katanya kalau pengen sehat, yang pertama buah, yang kedua sayur, yang ketiga baru makan karbonya pun sedikit ya. Nah, dan yang paling bagus karbohidrat itu adalah ubi atau singkong yang direbus itu. Kalau kita kan nasi yang bagus itu nasi warna hitam atau warna merah itu. Kalau kita nasi putih itu sama aja dengan gula. Iya, ini kalau menurut kesehatan begitu. Kita kan udah biasa nasi putih ya, emang susah ya. Iya. Jadi sama aja makan nasi putih sama dengan makan gula, Pak. Sebenarnya gitu. Makanya kenapa Indonesia banyak penyakit diabetes, karena memang nasinya nasi putih. Nasi sehat itu kan nasi hitam dan nasi merah. Nasi hitam tuh mahal, pernah saya merasakan. Pernah waktu dulu sakit, saya berobat ke ahli alternatif itu nasinya nasi warna hitam. Mahal banget harganya, Pak. Segitu aja, ratusan ribu seliternya aja. Tapi memang itu yang sehat, Masya Allah. Nasi yang kedua nasi merah, nasi yang ketiga baru nasi putih itu ya. Nah, itu pun sedikit, yang banyak itu sayuran dan buah-buahan, itu kan. Kalau kita udah diisi pas buka apa? Wajib itu, hukumnya wajib ain, gorengan, ya kan ya. Buka puasa pasti ada gorengan, ada lontong. Kalau nggak ada itu katanya nggak buka puasa, rasanya kayak nggak buka puasa. Itulah kita itu. Makanya kan banyak orang setelah itu banyak yang sakit. Bahkan ada anak kecil baru SMP udah dicuci darahnya, gagal ginjal. Kenapa? Karena dia makan sehari-harinya makan mie, minumnya minum yang bergula itu. Nggak, jarang banget minum air putih. Akhirnya SMP sudah cuci darah, Pak, gagal ginjal. SMP, anak umur 12-13 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena salah pola makannya. Ya kan? Bolehlah sekali-kali, tapi kalau berkali-kali setiap hari makannya tuh mie, makannya minumnya minuman yang manis-manis, udah rusak ya, ginjal kita rusak, menjerit ginjal kita. Makanya orang tua-tua kita dulu kenapa sehat-sehat? Karena makannya serba rebus, makannya serba kukus ya, insya Allah ya. Ini makan minum jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musyrifin. Sungguhnya Allah tidak menyukai. Kalau tidak suka berarti Allah benci kepada orang yang berlebih-lebihan dalam makan, dalam minum ya. Maka disebut halalan thayyiban, halal dan baik. Ada halal, gorengan halal tapi tidak baik. Ya kan, minuman manis halal, sirup bisa halal tapi tidak baik. Ya kan, tidak baik gitu kan. Kalau sekali dua kali sih boleh, tapi kalau berkali-kali setiap hari udah ya. Iya, itulah. Nah, ayat selanjutnya 32. Qul katakanlah ya Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Siapakah yang mengharamkan perhiasan pakaian Allah yang allati akhraja, yang telah Allah berikan li ibadihi kepada hamba-hambanya, wat thayyibati, dan yang baik-baik minar rizki, dari rizki yang baik. Allah Subhanahu wa taala ayat ini menjelaskan tentang ada orang yang mengharamkan makanan, minuman, pakaian menurut hatinya sendiri tanpa dasar syariat. Nih, Allah sanggah, nggak boleh. Nggak boleh. Siapa orang yang mengharamkan sesuatu yang halal? Nggak boleh, Pak. Kalau halal, halal. Haram, haram. Yang menentukan halal dan haram hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa dikarang-karang masalah halal, masalah haram ya, tidak bisa. Katakanlah kepada orang, ya ini kan ayat ini diperintahkan Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir, karena waktu zaman jahiliyah dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Aneh-aneh orang jahiliyah itu ya. Jadi surganya begitu orang-orang. Contohnya makanan halal ya, makanan halal diharamkan ya, makanan haram dihalalkan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Itu orang kafir tuh. Jadi dia cuma karangan sendiri, padahal yang menentukan halal haramnya sesuatu itu
adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baik-baik dari rezeki, qul katakanlah, hiya lillazina amanu, untuk orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, khalisatan, khusus, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Artinya pakaian nanti di akhirat khusus kepada orang yang beriman. Apa itu pakaiannya? Itu libasut taqwa, pakaian takwa. Itulah pakaian surga. Pakaian surga yang diberikan Allah kepada penduduk surga, yaitu pakaian orang-orang yang beriman, lilladzina amanu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang berpikir, yang merenung, yang mengetahui. Ya. Jadi dulu zaman jahiliyah itu dijelaskan dari Ibnu Abbas, orang-orang kafir itu tawafnya tidak berpakaian sambil bersiul dan sambil bertepuk tangan. Itu orang jahiliyah dulu. Ini sejarahnya ya. Lalu Allah turunkan ayat ini. Jadi mesti berpakaian. Pakaian yang menutup aurat. Makanya namanya pakaian ihram ya. Pakaian ihram itu pakaian khusus orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ya, dengan niat ya, kemudian ya lalu melakukan rangkaian ibadah itu sampai selesainya, yaitu mulai dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, menggunting rambut. Begitu Pak. Itu kan rangkaiannya begitu. Ya, rangkaian ibadahnya dulu orang-orang kafir itu, auzubillah. Nah, ayat ini menjelaskan secara jelas bahwa Allah mengharamkan yang haram, yang menghalalkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikarang-karang sendiri. Kemudian ayat 33. Qul katalah ya Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahis. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan, Tuhanku Allah mengharamkan apa? Pertama al-fawahis, perbuatan keji. Apa itu keji itu? Zina, LGBT, apalagi? Macam-macam itu. Ya, perbuatan-perbuatan yang apa? Keji, fawahis, jamak dari fahisah. Ya, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Fahwas itu ya zina, LGBT, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ada manusia yang suka dengan binatang. Masya Allah, na'udzubillah. Ada yang sama anjing, sama kuda. Ya Allah, kata barangnya gede. Orang barat tuh, ya orang kafir begitu kan. Itulah perbuatan fawahis. Allah haramkan. Ma zahara minha wa ma baton. Yang tampak ataupun yang tersembunyi. Yang tampak dosanya yang besar ataupun yang tersembunyi. Ya, wal bagya, dan melanggar hak. Wa ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Maksudnya membunuh ya tanpa alasan yang benar, itu dosa besar. Wa antusriku billah, dan kalian memusyrikan Allah, ma lam yunazzil bi sultanan, dengan apa yang Allah turunkan, yang tidak Allah turunkan dengannya sultanan, keterangan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan atas Allah, nama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Jadi orang-orang jahiliyah dulu ngarang-ngarang sendiri, ini yang haram menurut kami, ini yang halal menurut kami, padahal penentuan halal-halal itu hanya Allah. Makanya ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. An Abdillah qala qala Rasulullah sallam, la ahada aghairullah minallah, ahada aghairu minallah. Falijaka haramal fawahis majamin hawa mabatan. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah, karena dia telah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang kelihatan maupun yang tampak, maupun yang tidak kelihatan. Ya, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud ini adalah apa? Pertama, ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan. Pertama adalah perbuatan fawahis, perbuatan keji,
zina, LGBT dan seterusnya itu ya, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian wal isma, perbuatan dosa atau maksiat. Kemudian wal bagya, yang melanggar hak manusia, bighair hak, tanpa alasan yang benar. Ya, ya Allah Akbar. Malu tuh kemarin. Ya, presiden kita di demo di Inggris, Pak. Ya Allah. Ya, kata-katanya luar biasa tuh demonya. Ini kan, aduh ya Allah. Baru kali ini ada presiden di demo dengan kalimat yang jelek. Di demonya di Inggris, di Eropa. Apa? Apa namanya, teroris perang. Jadi apa namanya, pembunuh. Waduh, kalimat itu jelek banget tuh. Itu Bang, orang-orang barat yang demo kepada presiden. Kenapa? Ya, karena dia gabung dengan Israel sama Amerika. Lebih baik Rusia begitu juga, walaupun dia kafir malah dia membela Palestina. Ini kan mengkhianati kemerdekaan, mengkhianati dulu Presiden Soekarno dulu kan. Ini blunder. Ini nauzubillah ini. MUI sudah menyampaikan surat ya, ini udah mengkhianati Indonesia ini kan. Baru kali ini nih, blundernya luar biasa ini. Ya, ini kejadian yang nyata apa ini, Masya Allah. Ya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi melanggar hak itu artinya membunuh itu dosa yang sangat besar. Dengan tanpa alasan yang benar, atau zolim kepada orang itu juga dosa besar. Ya, zolim. Ya, misalnya musibah yang terjadi di Aceh, Sumut, Sumbar itu kan bukan alam, tapi karena keserakahan manusia itu. Zuharul fasal bil bahri bima kasabat aydin nas rizqahum ba'dallazi amila allahum yarjiun. Telah nampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia sendiri. Itu kan. Jadi ini ayat ini menurut Ibnu Abbas menegaskan larangan haram sesuatu yang haram diharapkan oleh Allah, yaitu perbuatan keji, perbuatan zina, perbuatan maksiat, perbuatan membunuh tanpa alasan yang benar. Ya, membunuh itu dibolehkan ketika dalam peperangan membela hak. Ya, nah misalnya nih yang kejadian kan, orang dijamret, ya kan, istrinya diambil. Kemudian diselamatkan kan sama suaminya. Orang itu nabrak, mati. Yang ditangkap siapa? Yang menyelamatkan itu. Ini kan hukum ini aneh di Indonesia ini ya. Orang dia membela diri, menyelamatkan, dia nggak membunuh, dia mati karena salah sendiri, dia kabur, nabrak. Nah ini kan, ini viral juga ini ya. Aduh, ada. Yang viral lagi adalah tukang es, ya, digebugin sama polisi oknum ya. Tapi alhamdulillah, apa hikmahnya? Dapat, ada yang ngasih umroh, ada yang ngasih motor, ada yang ngasih macam-macam, ngasih uang. Gara-gara tukang es ini gebugin. Katanya dagang bukan es, kata dagang apa tuh? Spon ya. Padahal mah es bener, jelas es. 30 tahun jualan es. Fitnah ya. Aduh, ada-ada aja. Ya tapi hikmahnya begitu, hikmahnya kaya mendadak dia. Umroh gratis, dapat motor. Belum siapa yang ngasih, banyak macam itu, Masya Allah. Nah, ya itulah. Jadi kalau Bapak pengen terkenal, pengen viral, pengen cepat kaya, begitu caranya Pak. Karena kan begitu kan ya. Netizen ini cepat banget dibandingkan yang lain-lain sekarang. Zamannya beda gitu ya. Orang dizolimi hanya sesaat langsung terkenal, viral, ya kan? Itulah. Ya kan? Masya Allah. Iya. Ini Pak ya. Umroh gratis, semuanya dapat uang, ya, dapat pakaian, dapat macam-macam. Nah, kembali lagi ayat ini menjelaskan tentang keharaman apa yang Allah haramkan, yaitu ya perbuatan fahisyah yang zahir atau yang nampak, yang atau yang tersembunyi, perbuatan maksiat, kemudian membunuh tanpa alasan yang benar. Walikuli ummatin ajal, ayat 34. Nah ini ayat yang sering kita dengar ketika ada yang meninggal dunia nih. Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Ajal itu artinya batasan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah.
waktunya sudah selesai, ya batasan waktu. Fa idza ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, waktu kematian seseorang, la yastairuna sa'atan, tidak dapat diakhirkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak dapat dimajukan, tidak dapat diakhirkan, tidak dapat dimajukan. Kalau sudah ajal datang, ya ajal itu yang menentukan hanya Allah, ya kan? Allah sudah memperingatkan kepada umat manusia bahwa ajal itu pasti akan datang. Kapannya hanya Allah yang tahu. Ada yang masih kecil sudah meninggal dunia, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang rumah, ada yang di jalan, macam-macam ya. Semuanya sudah ditentukan ajal seseorang itu, ajal sebuah umat, bahkan sebuah generasi itu ya sudah ditentukan oleh Allah. Ya sudah ditetapkan di lauhil mahfuznya Allah. Jadi kita harus ingat, jadi tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan sesaat pun kalau sudah ajalnya. Ya, kita sampai berobat kemana-mana pun, atau di paling mahal bayarnya pun di rumah sakit terhebat, tapi kalau sudah ajalnya ya sudah. Tapi kalau belum ajalnya, walaupun dia bunuh diri dengan berbagai cara, belum mati juga, belum waktunya. Jadi hanya Allah yang menentukan ajal seseorang. Kemudian ayat 35. Ya Bani Adam, wahai manusia. Artinya wahai anak cucu Adam, itu manusia. Imma ya'tiyannakum rusulun, jika sungguh telah datang kepada kalian semua para rasul, minkum dari kalian, yakusuna, yang menceritakan, alaikum, atas kalian, ayati, ayat-ayatku, ayat Allah, famanittaqa, barang siapa orang yang bertakwa, wa aslaha, dan dia berbuat baik, berbuat soleh, amal soleh, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Ya, ini ayat tentang Allah menjelaskan kepada manusia, jika turun Allah utus para rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan peringatan, menyampaikan berita gembira, maka apa beritanya? Siapa orang yang bertakwa, lalu wa aslaha, dan dia buktikan takwanya dengan berbuat baik. Aslah itu artinya amal soleh, amal kebaikan. Sholat, ada yang ritual, ada yang sosial. Ritual itu ya sholat, puasa, zikir, baca Quran, ya kan? Ada yang sosial, silaturahim, sedekah, infak, wakaf, amal jariyah, semuanya namanya aslaha, amal soleh. Apa yang Allah berikan? Fala khaufun, tidak takut apa yang akan terjadi. Orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh tidak takut, ya, tidak takut yang terjadi, ya, kematiannya, alam kuburnya, padang mahsyarnya, nggak takut karena dia istiqomah amal soleh. Dia tidak takut, rezekinya pun tidak takut. Fala khaufun walahum yahzanun, dan juga tidak bersedih. Yang sudah-sudahlah, karena bagian daripada takdir Allah, kita berjalan sesuai dengan takdir Allah. Walahum yahzanun, itu ya. Jadi Allah berikan tuh, kalau orang bertakwa, orang beramal soleh, tidak takut apa yang akan terjadi, tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Ya. Walladzina kazzabu, tapi bedanya orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, kafir, munafik, wastakbaru, dan mereka sombong, takabur, anha, terhadap ayat-ayat kami, ayat Allah, Al-Quran. Apa yang Allah berikan? Ulaika ashabun nar, mereka lah itu penghuni neraka, hum biha khalidun, dan mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, bagi orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah, mereka penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik.
Makanya yang paling penting Pak, kita dijauhkan dari neraka. Bagaimana cara kita yakin? Kalau kita baca Al-Quran, bacalah dengan iman. Kita yakini Allah sedang ngomong dengan kita, Allah sedang berfirman. Makanya semua apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu pasti benar. Jangan kita ragu-ragu. Semua yang kita baca, semua yang kita pahami dalam Al-Quran itu pasti nyata, pasti benar. Sebab kalau orang yang mendustakan, gak percaya dengan Al-Quran, mereka sombong, mereka itulah penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat terakhir 37. Faman azlamu, maka barang siapa orang yang paling zolim. Ada zolimun itu zolim. Azlam itu isim tabdil, orang yang paling zolim. Mimaniftara, daripada orang yang mengada-ngada, alallahi, kepada Allah, kajiban, kebohongan, kedustaan. Au kazzab bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Ulaika, mereka itulah, yanaluhum, akan mendapatkan mereka, nasibuhum, bagian-bagian mereka, minal kitabi, dari kitab, dari takdir yang sudah tertulis dalam lahil mahfuznya Allah. Hatta idza ja'atuhum, sehingga apabila datang kepada mereka rusuluna, para utusan kami, para malaikat maut, yatawaffawnahum, yang akan mematikan mereka, yang akan mewafatkan mereka. Qalu, mereka berkata, malaikat berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah, manakah yang kalian telah sembah selain Allah? Qalu, mereka menjawab, dollu, mereka telah hilang, anna, dari kami, wa syahidu, dan kami bersaksi, ala anfusim, atas diri mereka sendiri, anum kanu kafirin, sungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ini ayat menjelaskan orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim adalah orang yang mengada-ngada kepada Allah tentang kedustaan. Artinya orang yang membuat dusta terhadap Allah. Contohnya Allah punya anak. Nah itu tuh. Allah punya anak perempuan namanya Jibril, orang Yahudi. Anak laki-laki namanya Yesus, Nabi Isa, orang Nasrani. Itu semuanya adalah orang yang paling zalim, membuat dusta kepada Allah. Ya, atau mendustakan, nggak percaya dia, nggak percaya dengan ayat Allah, nggak percaya kalau orang berbuat baik mendapatkan kebahagiaan surga ridho Allah, orang berbuat buruk mendapatkan murka neraka Allah. Itu nggak percaya dia. Itu juga termasuk orang yang paling zalim dengan ayat-ayat Allah. Ya, mereka itu akan mendapatkan dari kitab, artinya dapat ketentuannya, pasti Allah hukum mereka, yaitu dengan neraka. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini menjelaskan tentang hukuman kepada orang yang mendustakan ayat Allah, yaitu wajah mereka menjadi hitam legam. Nanti kalau di akhirat, di padang mahsyar, wajah-wajah orang kafir itu hitam semuanya, hitam legam. Ya, nggak ada yang putihnya, sampai giginya pun hitam. Ya, kalau di dunia kan orang Afrika kan hitam, tapi giginya kan putih. Mata ini mah semuanya hitam, Pak, semuanya hitam. Saking dia wah, kayak lutung lah, kayak kayak monyet gitu. Ya, jelas. Jadi mereka itu begitu. Orang-orang yang beramal soleh, wajahnya wajah yang bercahaya, wajahnya indah, masya Allah. Ya itulah, masya Allah. Ini semua sudah Allah tentukan. Nah, kemudian dijelaskan di ayat ini tentang ketika malaikat maut datang. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Ketika datang utusan kami, siapa itu? Malaikat yang ingin mengambil nyawa seseorang. Ya, jadi ketika malaikat maut ketika mengambil nyawa seseorang, ya kan? Kemudian malaikat itu ngomong, ya, ketika mau mati ini. Ya, mati ini orang. Apa malaikat ngomong? Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Di mana kalian yang kalian sembah itu selain Allah? Mana?
Tuhan yang kalian sembah selain Allah? Ya, manusia, orang-orang kafir nggak bisa jawab tuh. Ya, saya menyembah Yesus, saya menyembah ini, saya nggak menyembah patung. Apa? Dulu mereka hilang. Jadi ketika sakaratul maut, mereka hilang tuh. Tuhan yang mereka sembah hilang semua. Anna dari kami wasyahidun, kami bersaksi ketika saat kematian nih, ala anfusihim annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, tuh, makanya Pak, ini keadaan orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Nukasi dijelaskan, Allah menceritakan, memberitahukan kepada malaikat-malaikat pencabut nyawa, kepada orang-orang kafir, mereka takut di saat kematiannya. Lalu nyawa mereka dibawa, dicampakkan dalam neraka. Malaikat berkata, manakah sembahan kalian yang kalian selama ini sembah selain Allah waktu di dunia? Agar mereka bisa bebas dari kalian alami sekarang. Dulu anna, mereka semuanya lenyap, gak ada, hilang semuanya. Kami tidak punya harapan sedikit pun. Ya, seperti Donald Trump tuh ya, dan CS-CS-nya. Ya, aduh, kacau dah. Kacau kata Habib Rizik itu udah kacau. Masa gabung dengan Donald Trump? Masa gabung dengan si Netanyahu? Aduh, sama aja bohong ya. Kita doa setiap subuh ya kan, doa kunut nazilah, Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza Palestina, selamatkan saudara kami di Palestina. Bukan diselamatkan, malah dibunuh. Astagfirullah. Allah Akbar, ya Allah. Malah ya kan. Jadi kalau dalam kitab Nasul Ibad, orang itu gabungnya sama siapa? Jadi dia misalnya contoh sederhana lah, kalau kita teman sama tukang minyak wangi, bau wangi. Kalau berteman dengan tukang ikan asin, bau asin. Berteman dengan si Donald Trump dan Netanyahu, jadi dia akhirnya. Tapi kalau berteman dengan orang-orang baik, jadi baik. Ya kan? Walaupun dia kafir, jadi baik. Misalnya Putin tuh, begitu Putin juga gitu-gitu juga. Walaupun dia kafir, masih kafir, benar-benar dapat hidayah, dia bantu Palestina, Pak. Masya Allah, itu Putin tuh. Ya, atau ya, dia kan aneh bin ajaib, ya. Ya, Masya Allah. MUI ini harus ngomong nih MUI ini ya. Harus nih ya. Bisa-bisa lama-lama bisa demo nih besar ya. Soalnya demonya bukan di Indonesia, di luar negeri udah demo. Allah Akbar. Nah, jadi ketika datang malaikat maut kepada orang kafir, malaikat ngomong begitu, mana Tuhan yang kalian sembah, mana yang bisa nolong kalian? Gak ada Pak. Maka Allah. Jadi beda dengan kalau orang beriman, nanti penjelasannya di surah An-Nahl 32. Jadi orang beriman ini mau mati nih, ya kita nih mau mati misalnya, ya kan itu pasti kan. Malaikat maut itu datang, ya bukan malaikat maut, bahkan malaikat-malaikat lain itu bersama-sama ngomong menyambut ruh orang yang beriman. Itu dalam surah An-Nahl 32. An-Nahl 30, saya ingat banget, An-Nahl 32. Lalu apa ucapan malaikat? Malaikat itu bukan satu malaikat, bisa ratusan, bisa ribuan, wallahu alam. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'mal. Salam sejahtera untuk kalian semua, hai ahli penghuni surga. Jadi udah perlihatkan tempatnya di surga, kenikmatan surga. Malaikat menyambut itulah. Sakit sakaratul maut itu enggak sakit lagi. Sudah indah tempatnya. Seperti tulisan almarhum Ustaz Arifin itu, di tulisan karena dulu nggak bisa ngomong ketika sakaratul maut kan, dia menulis lika Allah, saya kangen dengan Allah, saya ingin berjumpa dengan Allah. Kalimat terakhir lika Allah. Sampai begitu Pak ya. Nah, kenikmatan itulah yang mengalahkan sakaratul maut. Ya, itulah orang yang beriman. Kalau ayat ini tentang orang kafir nih. Ayat 37 tentang orang kafir ketika meninggal dunia. Ya, dia ingin, malaikat ngomong, mana Tuhan yang kalian sembah, mana Tuhan yang bisa menyelamatkan? Enggak ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca 31 sampai 37 kita dapat mengambil ibrah. Insyaallah